Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim, tadhakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif al-imam al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitabih Mukhtar al-Hadits Syarif min Shifa'i Sagim, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iri salihin fi darain amin. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu wa ana muttaki', rawahu al-Bukhari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, hadisun sahih rawahu Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haula wa la quwwata illa billah, dawa min tis'ata wa tis'ina da aisaruha alham, hadis hasan rawahu Abi Dunya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang insyaallah mendatangkan rahmat juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita mempelajari daripada hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada hadis ke-53. Nabi menyatakan dalam hadisnya la akulu wa ana muttaqi. Nabi menyatakan saya tidak memakan makanan dalam keadaan bersandar. Maksud bersandar di sini hadirin, ini hadis akan menjelaskan kepada kita adab etika ketika menyantap makanan yang diajarkan dalam Islam. Bahwasanya kita diajarkan di dalam agama Islam ini untuk memiliki atau menjauhi daripada sifat takabbur. Menjauhi daripada sifat sombong, sebab sifat sombong bukanlah ciri umat Islam. Ciri umat Islam adalah orang yang menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sifat rendah diri dalam segala hal, bahkan dalam pola menyantap makanan. Nabi bilang, kata Rasulullah, la akulu wa ana muttaqi, saya enggak bakal makan sedangkan saya bersandar. Maksud bersandar yang disampaikan Nabi, Bapak Ibu sekalian, bukan nyender ke tembok belakang begini, bukan. Tapi bersandar artinya dia siapkan seperti bantal di sampingnya sehingga dia pun menyandarkan badannya dan menyantap makanan seperti ini. Ibaratnya dia makan dalam keadaan setengah duduk dan setengah tidur, antara duduk dengan tidur, membaringkan badannya, menempelkan kepada sesuatu benda yang bisa disandarkan olehnya, kemudian dia menyantap makanan. Sebab pola makan seperti ini adalah pola makannya orang-orang yang sombong. Biasa para salatin wal muluk, para raja-raja, biasa kalau menyantap makanan disiapkan di sampingnya seperti bantal yang besar atau sesuatu buat bersandar olehnya sehingga dia menyandarkan diri sambil menyantap makanan. Maka dalam hal ini saudara sekalian, Islam mengajarkan tidak seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita adab ketika menyantap makanan, bahkan dalam keadaan menyantap makanan tunjukkan kalau kita ini adalah hamba Allah yang merendah di hadapan Allah. Bahkan diajarkan pola duduk yang diajarkan sama Nabi Muhammad, ada beberapa pola duduk hadirin ya. Ada pertama dinyatakan kalau menyantap makanan itu adalah meletakkan telapak kaki kirinya dan diduduki dan dia mengangkat kaki kanannya, di dengkulnya dinaikkan seperti itu. Ini salah satu cara ketika menyantap makanan, duduk yang diajarkan dalam Islam. Kemudian yang kedua juga diajarkan kalau memang tidak memungkinkan duduknya bersila kayak kita sekarang nih. Itu pun juga kalau nggak memungkinkan duduk seperti tadi, maka duduk bersila. Kemudian yang berikutnya hadirin, kalau memang terburu-buru
artinya memang ada sesuatu hal yang harus dikerjakan. Bahkan Nabi pernah makan dalam keadaan jongkok. Jongkok itu juga makannya kalau buru-buru dalam hal bergegas. Sebab kalau duduk yang tadi kita ajarkan itu menunjukkan lagi santai, waktunya panjang, waktunya luang. Tapi kalau dalam hal yang tergesa-gesa seperti para prajurit, para sahabat-sahabat ketika ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka didapatkan sahabat makannya pun dalam keadaan jongkok, hadirin. Kenapa? Sebab saat bergegas. Wahakadha. Makanya kalau duduknya dalam keadaan bersandar, ini bukan cara Islam. Apakah haram? Enggak haram. Jadi ini Nabi mengajarkan kepada kita bukan antara halal dan haram, hadirin, tapi mengajarkan etika yang terbaik bagaimana sih sebagai umat Islam harusnya seperti apa, menunjukkan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini Nabi menyampaikan seperti ini tujuannya agar mendidik kita sebagai umat. Dan subhanallah, Nabi memang memberikan contoh dalam segala hal. Allah ada bilang dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya terdapat pada diri Nabi Muhammad itu uswah. Maka kita katakan seringkali ayuhal ahbab, uswah, tauladan yang terdapat pada diri Nabi Muhammad bukan hanya dalam segi ibadah saja, bukan hanya dari segi sholat, puasa, zakat lah, tapi dalam kehidupan sehari-harinya pun contoh yang baik buat umat, contoh yang bagus buat umat. Subhanallah, kalau kita melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, walaupun bukan ibadah, walaupun bukan amal taat seperti cara duduk makan, hadirin, kita mencontoh seperti cara duduknya Nabi Muhammad, pasti bermanfaat buat kita. Sebab dijelaskan oleh beberapa ulama, barang siapa yang melakukan aktivitasnya mengikuti dengan apa yang dilakukan Rasulullah dengan cara yang sama, pasti bermanfaat untuk dia di dunia serta akhirat. Di dunia bakal bermanfaat dari segi apa? Dari segi kesehatan, dari segi etika, dari segi sopan santun. Pokoknya kalau kita lakukan cara Nabi Muhammad, pasti orang semua bisa nerima. Pasti menunjukkan kesopanan dan lain-lainnya. Tapi kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan caranya Nabi Muhammad, pasti orang bakal melihat kita adalah orang yang angkuh dan sombong. Ini dalam segi dunia, etikanya bagus, kemudian kesehatan juga baik. Seperti contoh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminum air itu disunahkan dalam posisi duduk, jangan berdiri. Mungkin berapa banyak di antara kita kalau minum sambil berdiri ya. Bahkan mungkin ada di antara kita kalau minum sambil jalan, apalagi kalau lagi hadir acara pernikahan atau semacamnya, sambil bawa minum sambil ngobrol dengan kawannya. Ya, tengah-tengah ngobrol, makan, minum. Ada terus terang bukan caranya Islam. Ya. Caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan dan minum dalam posisi duduk. Subhanallah hadirin, ketika diselidiki dan diperhatikan, ternyata minum dengan posisi duduk, dengan cara dia duduk kemudian dia baru minum, itu manfaatnya lebih besar dibandingkan minum dalam keadaan posisi berdiri. Sebab di dalam tubuh kita ini hadirin di dalam tubuh kita ada seperti filter, ada katupnya hadirin. Jadi air minum yang kita minum itu, kalau seandainya kita minum dalam posisi duduk, maka filternya berfungsi, katupnya tertutup sehingga dia bisa memfilter. Yang baik bakal disalurkan buat tubuh, yang buruk bakal dikeluarkan jadi kotoran. Ini kalau dia duduk, tapi ketika dia berdiri maka filternya terbuka sehingga tidak membedakan mana yang baik, mana yang buruk, semuanya bakal disalurkan pada tubuh. Subhanallah. Ini dalam kehidupan dunia. Belum lagi nanti dalam kehidupan akhirat hadirin. Orang-orang yang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat bakal dimuliakan Allah walaupun hanya mengikuti cara minumnya Rasulullah. Sebab Allah dah bilang, sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad uswatun, tauladan hasanah yang baik. Kalau baik nggak mungkin bakal celaka di akhirat. Kalau baik nggak bakal diazab dalam akhirat. Kalau baik nggak bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kalimat baik hadirin menunjukkan itu kebaikan dunia serta akhirat. Terlebih lagi Allah nyatakan dalam ayat tersebut,
Orang-orang yang mencontoh Nabi Muhammad siapa sih? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang bakal mencontoh Nabi Muhammad dikasih ciri sama Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang mengharapkan ridha Allah. Jadi nggak main-main Pak ngidupin sunnah adabnya Nabi. Ya. Allah bilang nih orang yang mencontoh Nabi, yang meneladani Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang selalu seumur hidupnya hanya mencari ridha Allah, mencari ampunan Allah, mencari keselamatan dari Allah, liyarjullah wal yawmal akhir. Dan mereka adalah orang-orang yang bakal mengharapkan keselamatan di akhirat. Artinya apa? Orang yang mencontoh Nabi seluruhnya adalah orang yang pasti ingatnya cuma akhirat. Nggak bakal dibutakan dengan dunia, nggak bakal dilalaikan dengan perkara hal yang ada sekitarnya. Artinya Allah jadikan orang yang mencontoh Nabi Muhammad seutuhnya, mereka ciri-cirinya adalah orang yang bakal mengharapkan ridha Allah dan juga mengharapkan keselamatan hari akhir. Kemudian yang terlebih lagi Allah nyatakan wa dzakarallaha katsira. Dan orang yang mencontoh Nabi luar dalam, semuanya dicontoh, maka mereka pastilah orang yang selalu mengingat Allah. Coba lihat hadirin. Nah, makanya semakin kita mengamalkan sunnah, hasilnya kayak begini nanti. Adab Rasulullah kita amalkan, hasilnya kita bakal menjadi orang yang mengharapkan ridha Allah, orang yang tidak tertipu dengan dunia, dan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat para auliya ussalihin, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang soleh hadirin, siapapun itu kalau kita dapatkan, semuanya pasti mencontoh dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Apa yang dilakukan, enggak apa-apa. Apapun yang dilakukan Rasulullah pasti bakal dicontoh semuanya. Ente kalau melihat orang yang soleh, lihat Pak cara dia makan, lihat cara dia minum, persis kayak Nabi Muhammad. Cara dia berpakaian, cara dia melakukan aktivitas mirip Rasulullah. Kenapa? Sebab mereka semakin dekat dengan Allah, maka makin banyak mengamalkan apa yang dilakukan Rasulullah. Wahakala. Makanya dinyatakan orang yang mencontoh Nabi Muhammad semuanya hadirin, mereka adalah orang yang pasti dicintai Allah. Bukan cuma cinta Allah, tapi dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan ya Rasulullah kepada umatmu, kepada kita semuanya. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, contoh aku, kata Rasulullah. Pokoknya lakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka niscaya kalian akan menjadi orang yang dicintai Allah. Tuh lihat. Makanya para sahabat-sahabat Nabi itu kalau diperhatikan Bapak, semua sejarah hidup mereka itu semuanya mencontoh Rasulullah. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, beliau sampai nanya kepada para sahabat-sahabat ketika dia menjabat khalifah setelah Nabi wafat. Ini Abu Bakar Siddiq Pak, tidak ada amalan yang pernah dilakukan Nabi pasti dikerjakan sama beliau. Sampai sekali waktu dia nanya sama orang-orang sekitarnya, ada nggak sunnah Nabi yang belum aku kerjakan? Dia, apakah ada amalan Nabi yang belum saya laksanakan? Tolong kasih tahu saya biar saya laksanakan, kata beliau. Artinya apa? Semuanya dicontoh. Cara jalannya, cara zikirnya, cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, mencontoh Nabi Muhammad. Sampai dia nanya, ada lagi nggak sunnah yang belum anda kerjakan? Coba kalau kita nanya sama orang, banyak banget ya. Ada nggak sunnah yang belum anda kerjakan? Banyak, Beb. Ente belum sholat ini, ente belum puasa ini, ente belum lakukan ini, banyak. Tapi sampai sahabat waktu nanya, sampai semuanya bilang, nggak ada ya Abu Bakar, semua dia dikerjakan. Artinya full, 24 jam mirip Rasulullah. Makanya jadi orang yang dekat sama Allah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua pembesar-pembesar sahabat mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Sampai Bapak Ibu sekalian, sampai
jenis makanan yang disukai Rasulullah itu yang mereka sukai. Dan makanan yang tidak dimakan sama Rasulullah mereka nggak mau makan. Walaupun sebelumnya, sebelum mereka kenal Islam, mereka suka dengan itu makanan. Mereka menyantap itu makanan dengan lezatnya. Tapi begitu masuk Islam, tahu kalau Nabi nggak menyantap itu makanan, mereka tinggalkan. Kenapa? Sebab Nabi nggak makanan, nggak mau makan. Sampai jenis makanannya pun dicontoh, hadirin. Sebagaimana dikisahkan tentang Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sahabat Nabi yang rumahnya pertama kali disinggahi oleh Rasulullah ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Nabi waktu singgah ke kota Madinah hijrah, kali itu Nabi belum punya tempat tinggal. Maka Nabi pun tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika tinggal di rumah Abu Ayyub beberapa bulan, hadirin, saat itu Abu Ayyub tentunya bukan cuma menyiapkan tempat tinggal, tapi juga menyiapkan makan buat Rasulullah. Bahkan Abu Ayyub bilang kepada istrinya, buatkan makanan setiap hari yang banyak, taruh di wadah satu nampan besar, hidangkan buat Rasulullah. Kita tahu Nabi Muhammad kalau makan gak banyak, Nabi makan sedikit. Dan memang begini adatnya orang-orang Arab dahulu, hadirin, orang yang sangat dermawan. Jadi kalau buat tamu itu semuanya dihidangkan, semuanya dihidangkan. Ntar tamu mau makan sedikit, makan banyak, terserah. Sebab kalau makanan cuma sedikit dihidangkan, kalau tamu pengen nambah kagak enak. Tapi disiapkan hidangan yang banyak biar tamu makan. Nanti kalau nggak habis, gampang bisa bagi fuqara masakin, bisa dibagikan kepada orang sekitarnya. Maka Abu Ayyub Al-Ansari menyiapkan makanan, ditaruh di wadah yang besar, dihidangkan di hadapan Nabi. Dan Abu Ayyub nggak mau makan sama Rasulullah, biar Nabi makan sendiri. Nabi menyantap makanan, silahkan ya Rasulullah. Maka kita tahu Nabi kalau makan sedikit, hadirin. Nabi kalau makan itu kan kita tahu, itu Nabi kalau makan tuh berhenti sebelum kenyang. Kalau kita belum kenyang mah belum berhenti, kebalikannya. Kalau belum kenyang belum berhenti, nambah ya. Kalau Rasulullah bisa berhenti sebelum kenyang, belum kenyang dia berhenti. Kalau kita nggak bakal berhenti sebelum kenyang. Walhasil, hadirin, Nabi makan sedikit, kemudian itu sisa makanan diambil oleh Abu Ayyub untuk dia makan bersama keluarganya. Makanan bekas yang disentuh oleh Nabi Muhammad. Tiap hari kayak begitu. Makan pagi, makan siang, makan malam, itu hidangan makanan tuh dihidangkan pada Rasulullah, lebihnya dimakan sama keluarga. Sekali waktu istrinya membuatkan makanan khas Arab atau makanan khas kota Madinah zaman tersebut. Jadi entah seperti apa makanannya, cuman ditaburkan potongan bawang putih di atasnya, hadirin. Bawang putih cincang sebenarnya ditaburkan di atasnya, dihidangkan. Maka subhanallah, begitu makanan dihidangkan, sama Nabi nggak dimakan. Abu Ayyub nunggu. Ini biasanya mungkin Nabi habis makanan dihidangkan nggak lama, kurang lebih berapa menit atau ini bakal didapatkan Nabi makan, tapi ditunggu. Berlalu waktu panjang, hadirin, mungkin sejam 2 jam Nabi nggak menyentuh tuh makanan. Sampai akhirnya Abu Ayyub penasaran, ini makanan dari hangat sampai ke dingin, sampai udah lebih dari waktunya. Datang Abu Ayyub, gal ya Rasulullah, lima la ta'kul, kenapa engkau nggak menyantap makanan ini? Apakah makanan ini engkau nggak suka, tidak lezat? Biar saya suruh istri saya mengganti dengan makanan yang lain. Kata Rasulullah, ya Abu Ayyub, ini makanan lezat, ini makanan nikmat. Cuma masalahnya saya ini biasa ngobrol sama malaikat Jibril. Ini unaji ma la tunajun, kata Rasulullah. Saya biasa mengobrol dengan malaikat Jibril, dan para malaikat ini nggak suka dengan bau yang tidak sedap. Sebab kalau saya makan ini yang ada bawang mentahnya, bawang putih mentahnya, itu bakal menimbulkan bau yang nggak sedap di mulutku. Maka malaikat Jibril nggak bakal mendekat denganku. Maka saya persilakan engkau dan keluargamu makan, kata Rasulullah. Saya nggak usah makan, kata Rasulullah. Maka kata Abu Ayyub, oh kalau begitu ya Rasulullah, berarti ini makanan terakhir yang ada di rumah saya. Makanan kayak gini nih, menu ini menu terakhir di rumah saya. Besok istri saya nggak boleh masak beginian lagi. Kenapa? Sebab kamu nggak makan, kami sekeluarga juga nggak bakal makan makanan kayak begini. So, lihat. Kalau kita coba,
Habib nggak suka, ya dia nggak suka, emang suka ya. Beb nggak makan jengkol, kagak. Oh kalau saya mah makan, Beb. Tuh gitu. Kalau Rasulullah tawarin jengkol sama kita, Nabi nggak bakal makan. Kita nyantep aja hadirin ya. Tapi begini pola hidupnya para sahabat, sampai pola makan, contoh jenis makanan pun mengikuti Nabi Muhammad. Apalagi cara makan adabnya. Sampai dahulu hadirin Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq. Beliau ini adalah guru daripada Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Mufti Betawi tempo dulu ya. Beliau hadirin Habib Abdullah bin Husain bin Tahir saat umurnya masih kecil, masih umur 6 tahun, 7 tahun, masih anak-anak. Beliau pernah masuk kamar mandi karena terburu-buru, lupa, nggak ngamalkan adab etikanya cara masuk kamar mandi, caranya Rasulullah. Kita tahu diajarkan dalam hadis, diajarkan dalam sunnah, kalau kita masuk kamar mandi Pak, masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau masuk masjid, kaki kanan, keluar kaki kiri. Nah sekarang kalau saya boleh tanya Bapak Ibu sekalian, ini masuk masjid tadi kaki kanan, kaki kiri? Benar kaki kanan, apa lupa? Artinya kita harus bedakan, ini adab. Maka ini Abdullah bin Husain bin Tahir waktu masih kecil, dia masuk kamar mandi karena terburu-buru, lupa mengamalkan adab. Adab masuk kamar mandi hadirin. Dia masuk ke dalam kamar mandi pakai kaki kanan. Kebetulan bibinya beliau, saudari dari ibundanya Habib Abdullah, yang merawat Abdullah bin Husain bin Tahir ini ngelihat anaknya masuk kamar mandi atau ponakannya masuk kamar mandi, nggak ngamalin adab, ditungguin depan kamar mandi. Sampai ini anak udah kelar buang air kecil, buang air besar, kelar buang hajatnya, begitu keluar dari kamar mandi dijewer hadirin. Dijewer sama bibinya. Kenapa? Dia bilang, ya Abdullah, ente masuk kamar mandi ninggalin sunnah Nabi Muhammad, ente meninggalkan ajaran Rasulullah, ente meninggalkan adabnya Nabi Muhammad. Demi Allah ya Abdullah, kalau engkau masuk kamar mandi mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad, akan terpancar cahaya ilmu di wajahmu. Coba lihat. Artinya begini cara mendidik hadirin. Sampai masalah masuk kamar mandi pun diajarkan akhlaknya, diajarkan etikanya. Bahkan makan juga sama. Berapa kali Nabi Muhammad SAW mengajarkan anak-anak sahabat adabnya makan. Jadi pernah Rasulullah hadirin ketika sedang menyantap makanan bersama para sahabat-sahabat, kebetulan ada satu anak sahabat ikut gabung di nampan bersama Rasulullah. Jadi begini cara makannya Nabi. Makan kadang-kadang bareng-bareng hadirin, pakai nampan ya. Cuman tahu dahulu nampan atau apa, pokoknya pakai wadah. Jadi satu wadah itu makan bareng-bareng. Bahkan kata Rasulullah, keberkahan itu tergantung banyaknya tangan dari wadah makanan tersebut. Semakin banyak tangan, makin berkah. Ibaratnya makan bareng-bareng. Jadi ketika sedang makan, ada anak sahabat ikut. Ini anak sahabat hadirin. Dia karena masih kecil, kalau sahabat-sahabat yang besar-besar tentunya kalau makan sama Nabi Pak dengan akhlak tahu nih makan sama Nabi nggak mungkin makan semaunya. Tapi anak sahabat ini karena masih kecil, itu kadang tangannya masya Allah nyebrang ke sono nyebrang kemari ya. Silaturahmi mah bagus, cuman kalau lagi makan bareng jangan silaturahmi dulu tangannya, nyambangin ke sono ya. Ada lauk depan orang diambil ke sono lah, jangan. Maka Nabi waktu melihat ini anak kecil makan, ngambil sana, ngambil sini hadirin, Nabi tegur. Kata Rasulullah, ya walad, Samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Rasulullah, nak, kalau pengen makan jangan lupa baca Bismillah. Makan pakai tangan kanan dan makan apa yang ada di depan ente, jangan nyebrang kemana-mana tangan ente. Terus Nabi bagi, nih ambil daging, nih ambil ada ini lauk. Jadi jangan dia nyebrang kemana-mana. Ada adab. Nabi ngajarin hadirin adab sampai seperti itu. Nah, kalau kita lihat anak kita sekarang, kadang makan sambil berdiri, kadang makan sambil jalan, minum pakai tangan kiri, kita acuh nggak acuh. Kapan kita bisa ajarkan adabnya Nabi Muhammad?
Maka di sini tugas kita Bapak Ibu sekalian, selain kita mengamalkan adabnya Nabi Muhammad, coba kita ajarkan pada anak kita untuk menjalankan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis, lihat, Nabi mengajarkan adab. Kemudian juga dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita ciri umat Islam bukan ciri orang sombong. Ciri orang Islam adalah ciri orang yang selalu rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Nabi bilang, janganlah kalian bersahabat melainkan hanya kepada orang yang beriman. Nah, ini Nabi ajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, pentingnya memilih teman. Teman yang tempat kita ngobrol, tempat kita berbicara, bertukar pikiran, carilah teman yang mukmin. Sebab teman duduk itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan kualitas agama seseorang bisa dilihat dari siapa teman duduknya. Kalau teman duduknya orang soleh, maka akan menular kepada orang yang duduk bersama orang soleh ini, sehingga dia bakal melakukan kebaikan. Makanya dinyatakan oleh ulama dalam hadis Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu kualitas agamanya tergantung teman duduknya. Dan dinyatakan oleh ulama, manjalas janas. Siapa teman dudukmu, maka disitulah engkau bakal menyerupainya. Artinya kita bakal mirip teman duduk kita. Kalau teman duduk kita sering zikir, maka kita bakal ketularan pengen zikir terus, hadirin. Kalau teman duduk kita biasa baca Quran, maka kita juga ketularan pengen baca Quran terus. Tapi kalau teman duduk kita tukang main catur, kita juga bakal pengen main catur terus ya. Di pos ronda main catur, nyampe rumah manggil anaknya, nak ayo nak main catur. Sampai di rumah ketularan. Kalau teman duduknya orang yang baik bakal baik, teman duduknya buruk bakal buruk. Sampai Nabi mengisyaratkan di dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, masalah jalisul khair wa jalisus su', perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk, kata Rasulullah, kalau teman duduk yang baik kayak orang yang lagi mampir ke tukang minyak wangi. Dia kalau duduk di toko parfum, hadirin, tempat minyak wangi, begitu dia duduk, dia udah bisa mencium aroma yang semerbak, aroma yang enak untuk dicium, wangi bukan main. Walaupun dia kagak beli, walaupun dia nggak mencicipi, paling tidak dia bisa mencium aromanya. Apalagi kalau kenal sama tukang minyak wangi, tukang minyak wangi bakal, nih ada minyak wangi baru, cobain. Beli kagak, tapi wanginya bukan main, hadirin. So lihat, teman duduknya baik begini. Kayak orang hadir ke tukang minyak wangi, dia bakal mencicipi minyak wangi, atau paling tidak bisa mencium aroma yang sedap, aroma yang nikmat. Tapi kata Rasulullah, dan perumpamaan teman duduk yang buruk seperti kayak orang lagi mampir ke tukang las. Duduk tukang las, lagi ngegerinda besi karatan. Itu kalau dia lagi ngegerinda besi karatan, hadirin, kita duduk nyium bau aromanya udah kagak enak. Bau karat segala macam. Semakin dekat kita duduk sama dia, hati-hati, kena percikan api bisa melobangi pakaianmu. Makanya kalau duduk sama mereka tuh agak jauh dikit. Nah, kalau makin dekat makin bahaya. Nah, begitulah juga kata Rasulullah perumpamaan teman duduk yang buruk. Dan teman duduk ini bukan hal sepele. Bukan hal sepele, hadirin. Berapa banyak orang yang sudah rapi, sudah bagus, gara-gara teman duduk menyimpang. Azza sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqul ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulana khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula." Allah berfirman, Allah gambarkan masalah teman duduk, hadirin. Yauma ya'addu adh-dhalimu, yauma ya'addu adh-dhalimuna 'ala yadayhi. Di hari kiamat tersebut adalah hari yang mana hari penyesalan bagi orang-orang yang zalim. Ya'ud ala yadih, mereka bakal menggigit bukan jari. Kita hadirin kalau ngaku kalah, kalau lagi nyesel gigit jari. Ketika berusaha mendapatkan sesuatu cuman nggak dapat, kita cuman bilang ya gigit jari ini orang, nyesel.
Tapi kalau di akhirat penyesalan gak gigit jari, gigit kedua tangannya hadirin. Allah gambarkan dia menggigit kedua tangannya penyesalan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Kemudian Allah gambarkan kesalahan apa yang dia perbuat. Dia mengatakan, ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Coba teman duduk saya Nabi Muhammad, teman duduk saya orang baik, saya gak bakal begini keadaan saya. Kemudian dia menyesali, ya wailata laitani lam attakhiz fulana khalila. Coba suatu hidup di dalam dunia teman duduk saya bukan dia nih. Abu Jahal, Walid ibn al-Mughirah, pembesar-pembesar kufar Quraisy. Kenapa saya dipilih teman duduk mereka? Padahal ada teman duduk yang baik, kenapa yang pilih teman duduk seperti mereka ini? Ini dikisahkan asbabun nuzulnya hadirin, diturunkan kepada satu orang kafir Mekah yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayth salah satu pembesar kota Mekah. Beliau ini orang yang disegani di kota Mekah dan orang yang ucapannya selalu didengar sama orang-orang Mekah. Kenapa? Sebab dia ini adalah orang yang dermawan, hartanya banyak. Makanya Abu Jahal senang duduk sama dia hadirin. Kenapa? Kalau udah ngeluarin duit gak tanggung-tanggung. Maka Rasulullah melihat nih Uqbah bin Abi Mu'ayth kalau dia masuk Islam, maka bakal banyak orang-orang Mekah bakal memeluk Islam. Kenapa? Ucapannya didengar. Sebab duitnya banyak hadirin. Jadi orang-orang Mekah biasa kalau dikasih uang sedikit nurut. Maka Rasul pernah sekali waktu diundang. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth pernah mengundang, dia mengadakan pesta, semua orang Mekah diundang. Wah, Rasulullah pun juga diundang. Makanya orang dulu hadirin, orang-orang jahiliyah, walaupun bermusuhan sama orang, tapi kalau urusan undangan makanan, hatta musuh diundang. Beda sama orang zaman sekarang ya, diburu-buru ngundang makan musuh, ngelihat mukanya kita nggak mau. Berarti lebih buruk dari jahiliyah. Kalau orang jahiliyah masih ngundang makan, ayo makan walaupun musuh. Sekarang ente tamunya aneh. Datang Rasulullah. Nabi tahu cara Uqbah ini. Uqbah ini adalah orang yang selalu menjamu tamu, menghormati tamu. Maka Nabi pun masuk berdakwahnya dari celah itu. Maka ketika makanan dihidangkan hadirin, maka semua orang menyantap makanan kecuali Nabi Muhammad gak makan. Nabi cuma duduk, sebab Nabi tahu caranya untuk menarik Uqbah. Nabi duduk, makanan dihidangkan, semua orang menyantap, Nabi duduk gak makan. Maka Uqbah keliling lihat orang pada makan, lihat Nabi gak makan sendiri, disamperin Rasulullah. Dia bilang, ya Muhammad, lima la ta'kul? Ya Muhammad, kenapa gak makan? Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, memanggil Uqbah, sini. Mendekat ya Uqbah. Uqbah mendekat, penasaran, ada apa ini? Mungkin makanan gak enak atau bagaimana. Duduk depan Nabi, malak ya Muhammad, ada apa? Apakah makanan gak lezat? Apa makanan gak nikmat? Ente gak suka ini, ane cari makanan yang lain? Gak ya Uqbah. Ente ganti makanan apapun, ane gak bakal menyentuh makanan ini sampai ente masuk Islam. Dia caranya Nabi ya. Sebab ini tahu Uqbah ini orang yang selalu perhatian sama tamu. Uqbah waktu dengar kayak gitu, diam dia. Nengok pada Rasulullah, membisiki ke telinga Rasulullah, baik ya Muhammad, saya bakal masuk Islam, tapi rahasia antara saya dengan ente aja ya, jangan cerita pada orang lain. Bilang baik, kalau gitu ucapin dua kalimat syahadat. Maka Uqbah pun membisikkan ke telinga Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ya, masuk Islam. Begitu masuk Islam, Nabi makan Pak. Nabi makan, Uqbah pun senang. Kenapa? Ngeliat tamunya semuanya makan. Nabi menyantap makan, Nabi senang, Uqbah juga senang. Akhirnya keesokan harinya hadirin, Uqbah ini biasa duduk bareng Abu Jahal, biasa duduk bareng pembesar kufar Quraisy. Di mana? Di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat perkumpulan pembesar Quraisy di depan Ka'bah. Jadi ketika Uqbah datang ke tempat perkumpulannya, maka Abu Jahal atau salah satu di antara mereka berdiri, mengatakan, ya Uqbah, ente gak boleh masuk bersama kita lagi, ente harus keluar dari sini. Ditanya sama Uqbah, gal memang kenapa ya fulan, kok ane gak boleh duduk sama kalian? Kalian kan sahabat-sahabatku, kalian kan teman dudukku. Maka mereka mengatakan, laqad sabaqta ya Uqbah, sebab ente udah pindah agama ya Uqbah. Kaget Uqbah, tahu dari mana? Ini kan rahasia sama saya sama Nabi, saya gak cerita sama orang lain.
Dan saya yakin Nabi juga nggak bakal cerita. Maka ditanya, Uqbah penasaran, min aina ta'rifun, dari mana kalian tahu kalau saya udah pindah ke agama Muhammad? Dia bilang, sebab kami melihat cahaya di wajahmu. Subhanallah. Ya. Orang-orang kafir dahulu hadirin bisa bedain mana orang Islam mana kagak, lihat dari mukanya kelihatan. Nah kalau sekarang kita lihat orang Islam sama orang non Muslim, kita lihat mukanya sama semua ya. Lihat, makanya kalau mereka mengatakan saya sebab kenal melihat ini cahaya, bukan cahaya ini, ada muncul sesuatu di wajahmu, cahaya di wajahmu. Maka Uqbah pun mengatakan, kalau begitu apa yang harus saya lakukan biar bisa kembali pada kalian, biar kalian bisa menerima aku lagi? Gampang ya Uqbah, keluar dari agama Muhammad dan ludahi mukanya Muhammad. Kata Uqbah, kalau begitu saya lakukan sekarang. Keluar Pak, jalan dicari Nabi Muhammad, lihat Rasulullah dari kejauhan. Nabi ngelihat Uqbah bahagia, kenapa? Mu'allaf, baru masuk Islam, belum ada 24 jam. Uqbah ngelihat muka Rasulullah berubah dengan sangarnya. Maka waktu Nabi mendekat menegur Uqbah, maka Uqbah pun berteriak di wajah Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Muhammad, saya katakan saya keluar dari agamamu, dan kemudian diludahi mukanya Rasulullah. Diludahi muka Nabi hadirin, kemudian dia langsung jalan berpaling meninggalkan Rasulullah, disambut oleh Abu Jahal, disambut oleh pembesar-pembesar, sekarang kau bersama kita lagi. Maka penyesalan Uqbah ini sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran, yauma ya'addu dhalimuna ala yadayhi. Dia bakal menyesal. Kenapa? Salah teman duduk. Sampai dia nyatakan, ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Coba aneh rubah teman duduk aneh Nabi Muhammad. Ya wailata laitani lam attakhiz fulana khalila. Kenapa saya pilih teman duduk saya mereka ini? Orang-orang kafir Mekah, Abu Jahal dan rombongannya. Kemudian laqad adallani an dzikri. Tadinya aneh udah dapat hidayat, akhirnya disesatkan lagi sama mereka. Ya. Maka ini teman duduk hadirin. Nabi pesan, la tusahib illa mu'minan. Jangan pilih teman duduk sembarangan. Cari teman duduk orang yang beriman, yang menjalankan syariat Allah, menjalankan agama Allah, mengamalkan sunnah Nabi. Itu teman duduk kita. Ya. Kemudian Nabi bilang, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah menyantap makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya kita kalau bikin acara, ya, jangan lupa mengundang orang-orang soleh untuk hadir. Ya. Hadir deh. Acara pernikahan, biar orang soleh hadir. Acara-acara apapun yang kita lakukan, biar orang soleh hadir. Paling gak nyicipin makanan kita. Kenapa? Sebab kalau orang soleh mencicipi makanan kita hadirin, maka orang soleh tersebut pasti mendoakan kita. Ya, sebab dia tahu cara mensyukuri orang yang berbuat baik kepada mereka, dan dia tahu cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dianjurkan kalau orang-orang diundang makan hadirin, selesai makan jangan lupa ucapin doa. Kalau kita kan cuma terima kasih doang ya, terima kasih Pak, terima kasih. Tapi kalau sunnahnya bukan terima kasih doang, tapi diajarkan doa. Kita doakan insya Allah yang dikasih keberkahan sama Allah, rezeki dilimpahkan sama Allah, Allah jaga engkau dari hal yang buruk, Allah jadikan makan yang kita makan ini bakal menjadi saksi di hadapan Allah, menjadi saksi yang baik untuk memberatkan timbang amal kebaikanmu. Ya. Makanya Nabi mengajarkan kalau selesai makan, Nabi bilang Nabi bilang jazakallahu khair. Kemudian Nabi bilang, akala ta'amukumul abrar, hafatkumul malaika, wa razaqakumullahu fiman indah. Ya. Dinyatakan semoga makananmu ini selalu dimakan oleh orang-orang yang baik, yang selalu mendoakanmu, dan semua bahkan engkau bakal diliputi dan dilindungi oleh para malaikat-malaikat Allah, dan engkau bakal mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah untukmu dan juga keluargamu. Ada doa yang diajarkan. Kalau kita selesai makan di rumah orang atau ketika diundang kita makan, doakan seperti ini. Ataupun doa apapun boleh. Tapi coba kalau orang nggak bertakwa, kalau orang nggak bertakwa Pak, udah makan makanan kita, buat dosa di rumah kita lagi. Habis makan gosip bareng-bareng. Wah, ini ada gosip baru nih. Ada hal baru nih, fulan begini nih, tetangga kita gini nih. Coba lihat, itu bukan orang bertakwa. Udah nyicipin makanan kita, malah maksiat di depan rumah kita atau di dalam rumah kita. Tapi kalau orang bertakwa, makan subhanallah, yang ada cuman ilmu yang disampaikan,
anjuran kebaikan, zikrullah dan lain-lainnya. Beda hadirin. Ya. Makanya kalau orang yang menyantap makanannya orang yang bertakwa, ada nikmat. Allah bakal berikan perlindungan untuk dia. Maka ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian salah pilih teman duduk. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan menyantap makananmu melainkan orang bertakwa yang menyantap makanan kita. Hakada. Ana rasa cukup sampai sini hadirin, dan juga mohon maaf tidak bisa sampai salat Isya sebab masih ada kegiatan lain. Insyaallah yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, sehingga kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin birahmatika arhamar rahimin. Al-Fatihah. Allah barik lana wa iyyakum fi hadhihi syahrul mubarak syahrul Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan, yu'inana ala siyam wal qiyam, yahfazna an jamil atham. Wa anna Allah ta'ala yanzur ilayna bi anna rahmah yahwil ahwalana ila ahsanil ahwal, yadfa'anna al-bala' wal waba' wal amrad wal asgham bijahi sayyidina Muhammad khairil anam ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'uhum fi subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.